والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang mulia Bapak Ketua Yayasan Perguruan Pondok Pesantren Nurul Haramain Indonesia Putra Narmada Al-Mukarram Ayahanda Pengurus Haji Hasanain Juwaini LCMH, yang kami hormati Ayahanda Pengurus Haji Khairi Habibullah SAG. Dan juga saya akan menyapa dan ucapkan selamat datang di Pondok Pesantren Nurul Haramain NWDI Narmada kepada yang terhormat Menparekraf Republik Indonesia Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, yang lebih akrab disapa Mas Menteri Sandi Uno beserta dengan jajarannya. Selamat datang Bapak, Ibu. Juga para tamu undangan, hadirin hadirat yang berbahagia. Dan kami ucapkan selamat datang dalam Santri Digital Trainer Indonesia 2024. Boleh langsung meriah untuk kita semua. Ucapan terima kasih kami aturkan kepada Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif yang telah memilih Pondok Pesantren sebagai tempat untuk berbagi ilmu pengetahuan. Ya, dan juga tadi Mas Menteri kita juga sudah jalan-jalan, sudah melihat beberapa karya atau produk kreatif dari teman-teman santri dan santriwati kita. Kami izinkan minta dibantu cakepnya dulu. Saya ada pantun sedikit Bapak. Iya. Jalan-jalan ke Kekeri. Cakep. Perginya membeli baju. Cakep. Semoga di tangan Mas Menteri, Cakep. podcast kita semakin maju. Amin. Tepuk tangan yang meriah. Boleh kita tes tagline dan semangat Boleh. kita. Kita tes dulu kekompakannya ya. Santri Digital Trainer Indonesia 2024. Generasi berbaya saing. Cakep. Tepuk tangan lagi sekali dong, luar biasa semuanya. Luar biasa. Baik, kita akan memulai acara. Untuk lebih barokahnya acara kita pada hari ini, mari kita sama-sama membukanya dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan Ketua Yayasan Perguruan Pondok Pesantren Nurul Haramain Narmada sekaligus pimpinan pondok dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh Ayahanda Al-Mukarram Pengurus Haji Hasanain Juwaini LCMH. Disilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi a'adana ila fitratina. Nashhadu subhanahu wa ta'ala wa la na'budu siwa. Wa nashhadu annahu qad arsala khaira khalqihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan wa khatiman wa rahmatan lil alamin. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansurhu wa ayyid nahdatal fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Bapak Menteri Haji Sandiaga Uno yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita cintai, kita rindukan kedatangan selama ini. Bila sudah ada di sini, kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di Pondok Pesantren Nurul Haramain. Izinkan kami, demikian juga tidak lupa semua anggota tim, baik yang langsung dari Jakarta, yang dari Mataram, itu juga dari petugas keamanan, polisi dan tentara, semuanya kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di Pondok Pesantren Nurul Haramain. Pertama-tama atas nama pondok, keluarga pondok, atas nama guru dan santri santriwati, menghaturkan jazakumullahu khairan katsiran. Kami senang, kami bahagia, kami bangga, bahkan kami optimis dengan kerauhan, dengan kedatangan, dengan ziarah Bapak Menteri, dengan semua saudara-saudara kami tim dari Jakarta maupun dari NTB.
Semoga kehadiran ini, ziarah ini membawa barakah yang berlimpah ruah, tidak hanya terbatas bagi pondok pesantren keluarga Nurul Haramain, tapi juga bagi umat Islam, bahkan umat manusia di seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Tentu saja nanti Bapak Menteri akan ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam sini. Kami mohon maaf, itulah keterbatasan kami semua. Ini semua adalah langkah-langkah apa yang dapat kami lakukan untuk membantu bersama pemerintah memajukan negara dan bangsa kita. Anak-anakku, para santri dan santriwati, hadirin hadirat yang saya muliakan, 5 menit ini saya coba sampaikan beberapa hal. Yang pertama, ya kalau dulu sama ibunya Bapak Menteri, kami berjuang di Jakarta untuk menghadang gerakan feminisme yang gencar dulu di Jakarta dengan Pak Nazaruddin Samsudin, Pak Kiai Syafi'i, Ma'arif. Ya, itu pengalaman lama. Tapi rupanya perjuangan ke depan ini tidak semakin ringan. Baiklah, saya bawakan satu tulisan yang ditulis oleh Mustafa Abbas Ma'aqad dan sejawatnya Syekh Ali At-Tantawi dalam buku beliau Qisasun Minat Tarikh, kisah-kisah terpilih dari sejarah umat Islam. Dalam kitab itu beliau menceritakan satu hari Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi berjalan-jalan ke pinggiran padang pasir, kemudian bertemu dengan seorang anak yang sedang menggembalakan kambingnya dan membawa sebatang tongkat. Lalu Hajjaj bertanya kepada anak, "Wahai anak kecil, apa itu di tanganmu?" Si anak menjawab, "Ini tongkat." "Apa yang kamu lakukan dengan tongkat itu?" Si anak kecil itu menjawab, "Dengan tongkat ini aku mengarahkan kambing-kambingku." "Apalagi yang dapat kamu lakukan dengan tongkat itu?" "Dengan tongkat ini, kalau saya kepanasan, saya buka pakaian saya, kemudian saya taruh di atas pakaian dan ini menjadi tiang air. Selain itu, apa yang bisa kamu lakukan? Kalau saya bertemu dengan binatang buas, maka tongkat ini bisa menjadi senjata. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Dengan tongkat ini, kalau saya mencuci pakaian, maka saya bisa menjadi tempat jemuran pakaian saya. Apalagi yang bisa kamu lakukan dengan tongkat itu? Kalau saya akan melewati sungai, maka dengan tongkat ini saya menduga apakah sungai ini dalam atau dalam." Kemudian si anak itu berkata, "Wahai Hajjaj, kalau kamu pun bertanya dengan 1000 pertanyaan tentang manfaat tongkatku ini, aku akan menjawabmu dengan 1000 jawaban yang berbeda-beda." Saya tidak pendekkan jawabannya, jadi kisahnya panjang sekali ya, ratusan kata jawaban daripada anak itu tentang manfaat sebatang tongkat yang ada di tangannya itu. Ini kisah yang ditulis dalam tinta emas secara umat Islam yang sontak teringat ketika muncul nama Pak Menteri. Dilaporkan kepada saya, beliau berkenan untuk berziarah pada kita. Langsung teringat kisah ini. Saya ingat seorang ahli pendidikan dari Cina dijuluki Sailing Wang. Dalam bukunya beliau mengatakan satu-satunya pekerjaan paling wajib yang harus diajarkan oleh guru kepada muridnya adalah menjadikan muridnya kreatif. Ayo, tepuk tangan. Ini pendapat ahli pendidikan yang tidak ada duanya. Saya baca tahun 2003 sampai hari ini masih terngiang kata-kata saya di rumah itu. Menjadi tantangan bagi kita guru-guru. Tidak ada yang lebih wajib di antara yang wajib kita lakukan adalah mendidik anak-anak kita, murid-murid kita akan menjadi manusia yang kreatif.
dengan kreatif, dia akan bisa menjawab tantangan kapanpun, dimanapun, dalam keadaan seperti apapun, dia akan bisa menjawabnya. Dia tidak perlu menghadapi ketakutan di masa depannya. Jadi Bapak Menteri, ini tugas kita ke depan berhubungan dengan kekreatifan, dan saya yakin pidato saya pada waktu pengukuhan tokoh Republika, saya katakan kepada 8 menteri yang hadir pada waktu itu. Ada Pak Luhut juga, ada Menteri Keuangan juga, ada Menteri Agama, ada Menteri Agama, ada Menteri Pendidikan. Saya katakan bahwa tugas yang begitu berat dengan APBN kita yang begitu terbatas untuk mengangkat bangsa ini, pasti kita kewalahan, pasti kita tidak mampu. Kita tidak mampu membiayai apa yang seharusnya kita biayai dengan biaya yang pantas agar tercapai tujuan. Kecuali dengan satu cara, apabila kita mampu membuat bangsa ini bekerja kreatif. Jadi dengan kreatif itu, kekurangan kita hadapi ini bisa kita lakukan. Ini di buku saya ini ada beberapa komoditas yang sedang kita kembangkan di sini, Pak Menteri. Ini saya contohkan saja. Ini teman-teman sudah mulai mengekspor serbuk daun salam. Tidak bisa makanan Indonesia itu dimasak tanpa daun salam. Dimanapun Anda membuka restoran, baik di New York, mau di Netherlands, mau di Frankfurt, Anda tidak bisa membuat makanan ala Indonesia itu menjadi enak tanpa daun salam. Maka kita kembangkan, kita tanam pohon salam banyak-banyak. Kita minta anak-anak untuk silakan cari teknologinya, cari alatnya, keringkan, tepung dia, kirimkan anak-anak yang biasa bekerja di internet, tawarkan kepada dunia. Daun salam ini akan menjadi salah satu komoditas yang bisa menjadi ekonomi kreatif kita. Banyak hal lain lagi ya tidak bisa saya katakan karena tadi tim mengatakan, dan ini juga hari Jumat, tidak usah panjang-panjang. Pak Menteri, kami bahagia, kami senang, dan kami optimis dengan kerjasama berikutnya nanti Pondok Pesantren Nurul Haramain dengan pondok-pondok pesantren yang lain, dengan Bapak Menteri juga dan jajarannya dari Jakarta sampai Indonesia. Mari kita sama-sama gali potensi anak bangsa kita ini, gali potensi sumber daya alam kita ini agar menjadi penyelamat, menjadi berkah yang telah dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita bangsa Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Menteri, di samping sebelah kiri ada lahan sekitar 7,5 hektar. Kami Pondok Pesantren Nurul Haramain sedang membuat program pertama itu untuk membuat kali bersih 700 meter kali yang melewati pondok ini. Kami akan jadikan dia menjadi kali yang terbersih, terindah dan terproduktif. Kami ingin dia menjadi kolam panjang, kolam air teras panjang, tetapi samping kiri kanannya bisa menjadi pembangkit listrik, bisa menjadi tempat wisata, dan last but not least menjadi satu-satunya sungai terbersih yang melewati pondok pesantren. Ini pondok pesantren ini untuk auratnya adalah sungai. Jadi pondok pesantren di Indonesia itu auratnya adalah sungainya. Pasti kumuh, tapi kalau silahkan dilihat, Pondok Pesantren Nurul Haramain sudah mengelola sampahnya, dan sungai yang lewat sini sungai yang jernih dan bersih. Nah, sekarang indah dan produktifnya yang belum, karena ini masih memerlukan waktu beberapa yang akan datang. Kemudian di lahan integrated farming yang 7,5 hektar ini, kami akan mengembangkan beberapa produk-produk yang insya Allah nanti produk ini akan menjadi beberapa komoditas yang menjadi sumber mata pencaharian bagi pondok pesantren, bagi anak-anak pesantren, dan di situ juga sudah ada balai pelatihan di mana kita bisa menampung ratusan pondok pesantren. Bapak Menteri, banyak yang harus kami sampaikan, tapi mudah-mudahan pada kesempatan yang lain. Sekali lagi di tempat ini kami undang lagi Pak Menteri datang, kalau bisa salam sama Ibunda, karena sama beliau kami dulu berjuang. Kalau sempat hadir, kami dengan sangat mengharap dan terus berdoa supaya kita bisa berjumpa lagi di masa-masa yang akan datang. Hadanallah wa ajma'in. Kalau ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq lil hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.